bahwa Ahmad Al-Muhajir pernah buat punya musnad, isnad, sanad. Kalau sanad kan berarti mata rantai berhubungan dengan perawi. Kita tanya, perawinya mana? Ada nggak? Nggak ada lagi. Apakah tidak ada satupun liputan nasabah Alawi yang berdasarkan sanad? Disebut sanad kan harus tersambung. Makanya mereka itu selalu menggugat ucapan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran karena Ubaidillah itu tidak memiliki sanad yang semasa atau sezaman dengannya. Bagaimana dengan manuskrip yang rampung disalin pada tahun Zulqa'dah tahun 1313 Hijriah berikut ini? Saat menulis hadis musalsal, ada mata rantai sanad dari Abdullah, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Ali Al-Makki, dari ayahnya Husain, dari ayahnya Abdurrahman As-Sagaf, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Muhammad Al-Fakir Al-Muqaddam, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Alwi, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Isa, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ali Al-Uraidi, dari ayahnya Ja'far As-Shadiq, dari ayahnya Muhammad bin Al-Bakir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mata rantai hadis musalsal tersebut disahihkan oleh Ibn Akilah, pakar hadis yang semasa dengan Imam Murtada Az-Zabidi. Lantas, sanad apa yang dipakai mereka dalam membatalkan nasabah Alawi? Adakah keterangan berupa sanad yang menjelaskan Abdullah itu bukan anak dari Ahmad bin Ishaq? Mampukah kiai pendatang baru yang katanya memakai ilmu rijal dalam memfiktifkan Ahmad Al-Muhajir ini menandingi Ibn Akilah dan Murtada Az-Zabidi dalam menguasai hadis musalsal? Perlu diketahui, kedua ulama hadis tersebut mensahihkan hadis musalsal Ba'alawi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik para teman-temanku sekalian, sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para sedulur, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, diberkahi hidup kita, fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya hanya ingin menjawab pernyataan daripada Gus Rumel Abbas ya, di mana dia mengatakan ada sebuah sanad silsilah hadis ya, yang mana sanad silsilah hadis itu turun temurun ya, dari bapak ke anak, dari kakek sampai ke buyutnya itu, sampai menyebut nama Ubaidillah, yang mana sanad hadis itu masih dalam berbentuk manuskrip. Nah, jadi untuk menjawab itu sederhana sekali. Di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 103 ya, 103 itu di situ tertulis wa amma in kanat makhtutatan fayajibut tathabbutu minal khutut. Apabila sumber referensinya itu masih berbentuk manuskrip, maka wajib untuk ditahqiq terlebih dahulu, divalidasi terlebih dahulu kebenaran isi dalam manuskrip itu. Nah jadi saya sangat kaget sekali gitu ya, dan juga heran gitu ya, sekelas Gus Rumel Abbas ini yang katanya dia itu seorang peneliti dan kebetulan dia membantu kalangan Ba'alawi untuk meneliti keabsahan nasabnya. Tentunya adalah orang yang betul-betul memahami tentang kaidah-kaidah ilmu nasab dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Begini teman-teman ya, mau itu sanad hadis ataupun itu ijazah ilmu ataupun ijazah sanad thariqah ya, itu tidak bisa menjadi hujjah akan keabsahan nasab seseorang yang memang ya pongkol nasabnya itu bermasalah. Bermasalahnya di mana? Tidak ada nama Ubaidillah ataupun Abdullah itu yang disebutkan oleh para ulama ahli nasab dalam kitab-kitabnya dari zaman ke zaman. Andai kata ada yang menyebutkan ya dari kalangan ulama-ulama nasab, itu pasti ulama-ulama nasab kontemporer, di mana semua itu ya mengacu atau mengerucut kepada Ali As-Sakran. Kalau dia menyebutkan Ubaidillah, kalau dia menyebutkan Abdullah, itu pasti mengerucut kepada Al-Jundi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu saja. Jadi pada poinnya
ketika mereka itu mengatakan, banyak ulama-ulama ahli nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah, maka pasti sumber rujukannya itu Al-Burqatul Musiqah. Kalau menyebutkan Abdullah, pasti sumber rujukan utamanya adalah Al-Jundi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Dan ini sudah dijawab oleh Ki Abdul Ghalib Syahuri dengan kaedah yang terdapat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Percuma menyodorkan berbagai macam sumber-sumber referensi kalau semua sumber referensi itu ya mengerucut kepada usul atau sumber yang sama. Apalagi ya kitab-kitab nasab itu tidak boleh bertentangan dengan usulnya. Ya, idza ikhtalafa nasabani ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang bertentangan isinya, maka yang lebih tua lah yang dianggap benar. Dan syaratnya menggunakan ru'ah sebagai argumentasi untuk menguatkan satu silsilah nasab, alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya ru'ah itu tidak menyelisihi usulnya. Apa yang disebut usul di sini? Ya kitab ulama-ulama nasab terdahulu yang lebih dekat masanya dengan Ahmad bin Isa dan keluarganya. Begitu teman-teman ya. Jadi statement dari Bang Rumel Abbas yang menyampaikan sanad silsilah hadis itu dan katanya masih berbentuk manuskrip, ya nggak bisa dipakai teman-teman. Harus ditashih dulu kalau dalam bahasa kitabnya. Tapi kalau dalam bahasa ilmu nasab harus ditahqiq dulu. Begitu teman-teman ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.